Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk mendapatkan keberkahan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa lil muallimina wa liman ahsana ilaina. Rabbana asrah sudurana wa zidna ilman nafi'an min ibadikas sholihin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membimbing Bapak. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi nama yang disebutkan bisa jawab, angkat tangan dan bilang hadir Pak. Paham? Alia Natasha Lubis. Hadir Pak. Ananta Aulia Erna Sution. Hadir Pak. Alhamdulillah untuk kehadiran hari ini kelas 12-nya 1 hadir semua. Nah, jadi selanjutnya siapa yang tahu materi pembelajaran kita pada hari ini? Bisa silakan. Siapa namanya? Oke, Miftahul, silakan. Energi potensial listrik. Hari ini kita belajar mengenai energi potensial listrik. Nah, sebelum mengetahui atau mendalami mengenai energi potensial listrik, siapa yang tahu mengenai potensial listrik terlebih dahulu? Boleh angkat tangan. Ya, Dini. Potensial listrik itu adalah nilai usaha membedakan sebuah muatan besar satu kolom dari satu titik ke titik lainnya. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai potensial listrik. Nah, coba kaitkan dengan kalimat energi, kemudian gabungkan dengan potensial listrik. Gabungan dari energi potensial listrik itu adalah nilai usaha yang dimiliki oleh suatu objek yang diakibatkan oleh posisi atau kedudukan benda tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Alia. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai energi potensial listrik oleh teman kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan listrik statis. Nah, jadi dalam video tersebut adik-adik semua boleh lihat dan analisis terlebih dahulu gejala atau percobaan yang terjadi pada video tersebut. Nah, coba perhatikan video tersebut. Nah, jadi dalam video ini orang-orang dari berbagai profesi ditantang untuk menggerakkan sedotan mengikuti tangan tanpa disentuh dan ditiup. Selanjutnya, tiap peserta diberi waktu 3 menit dan hanya diperbolehkan memakai alat bantu yang sudah disediakan. Nah, alat bantu yang disediakan itu yang pertama ada sedotan, kertas, benang, tisu, penggaris, dan isolasi. Nah, coba adik-adik semua, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, jadi dalam video tersebut tadi, sekarang Bapak tanya kepada anak-anak Bapak semua, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Gimana itu Pak? Jadi di sini Bapak akan menjelaskan mengenai peristiwa yang sudah kita lihat dalam video tadi. Nah, jadi peristiwa tersebut itu dinamakan peristiwa listrik statis. Nah, listrik statis itu dimana caranya itu kita dapat menggerakkan sedotan tadi mengikuti arah tangan dengan cara menggosokkan sedotan ke sebuah kertas atau kain yang memiliki muatan positif ataupun negatif. Nah, coba di sini sekarang siapa yang bisa menjelaskan mengenai peristiwa tersebut berdasarkan materi medan listrik? Coba angkat tangan. Jadi jika ada dua benda yang salah satunya isolator yang memiliki bentuk positif ataupun negatif digeserkan ke benda lain, maka salah satu kutubnya itu akan berpindah negatif ataupun positif. Karena sudah berpindah, satu benda memiliki kedua kutub dan satu lagi hanya memiliki satu, maka mereka akan
bisa kasih plus. Baik, jadi kita udah melihat atau mengulas kembali mengenai materi listrik statis. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai energi potensial. Jadi kita langsung masuk ke materi kita. Nah, baik, jadi hari ini kita belajar mengenai energi potensial listrik. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu mampu menyimpulkan konsep dari energi potensial listrik. Yang kedua mampu menganalisis fenomena energi potensial listrik di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga mampu menyelesaikan permasalahan energi potensial listrik. Nah, jadi mengenai energi potensial listrik tadi temannya sudah menyampaikan apa itu energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Nah, jadi maksudnya di sini coba perhatikan pada PowerPoint yang sudah ditampilkan ada 2 buah muatan positif dan muatan negatif. Nah, yang dimaksud dengan perhitungan energi potensial listrik itu pada saat muatannya itu berpindah dari titik A ke titik B, maka untuk mencari energi potensial yang terjadi di antara kedua buah muatan itu kita dapat menggunakan rumus usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Yang kita ketahui bahwasanya rumus usaha itu sama dengan F kali R. Nah, setelah kita cari rumus tersebut, kita dapatkan rumus dari energi potensial itu sama dengan usaha atau K dikali Q sumber dikali muatan uji per jarak antara kedua buah muatan. Di sini ada contoh soal ataupun satu kasus sebuah muatan uji memiliki muatan sumber sebesar 2C yang didekatkan pada suatu muatan sumber yang bermuatan 8C. Berapa besar energi potensial apabila muatan uji berjarak? Oke, perhatiannya ya. Nah, jadi saya kan sudah memahami nih mengenai konsep dari energi potensial listrik. Nah, jadi untuk lebih memahami mengenai energi potensial listrik, jadi di sini Bapak udah ada lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan untuk hari ini juga. Nah, tadi kan udah Bapak bagi jadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Oke, baik, jadi kan LKPD-nya udah dipegang nih masing-masing kelompok. Nah, jadi untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Silakan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD-nya. Dan kemudian ada 2 kelompok yang nanti Bapak tunjuk untuk maju ke depan. Jadi ini energi potensialnya yang mana? Oh, yang potensial ya. Nah, oke, waktunya udah habis ya. Jadi untuk 2 kelompok yang Bapak tunjuk silakan maju ke depan untuk menyelesaikan LKPD-nya. Dari kelompok ini silakan maju ke depan.
kelompok lagi, silakan kelompok yang belakang bisa maju ke depan untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD nomor 2. Rumus energi potensial listrik adalah konstan kolom dikali muatan sumber dikali muatan kunci per jarak antar muatan. Konstantanya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dengan muatan sumber 3 dan muatan kuncinya 6. Jaraknya 25 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat 9 Joule. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok penyelesaian soal kedua, boleh kelompok yang belakang. Diselesaikan oleh temannya tadi. Kan tadi ditanya, diberitahukan muatan titiknya itu sebesar 5 mikrocoulomb, digeser posisinya dari 4 meter menuju 2 meter yang diukur terhadap muatan titik lainnya sebesar minus 25 mikrocoulomb. Dan tadi rumus dari energi potensial kan minus K dikali Q1 kali Q2 dikali 1 per R1 dikulang 1 per R2. Kemudian kita masukkan sehingga kita dapatkan hasil akhir energi potensial yang terjadi pada titik tersebut sebesar 281,25 Joule. Oke, berarti selama kalian mengerjakan LKPD ini kalian sudah memahami mengenai energi potensial listrik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa memahami mengenai energi potensial listrik. Nah, untuk minggu berikutnya silakan pelajari terlebih dahulu materi untuk minggu depan. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Kepada ketua kelas silakan bimbing doa selesai belajar. Dari kau dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, jadi kegiatan pada hari ini Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.